Halo guys, jumpa lagi. Hari ini kita mau bahas transaksi jual beli tanah bangunan yang AJB-nya tidak sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya, serta hubungannya dengan PPS nanti ya. Oke, seperti biasa gue perlu disclaimer dahulu guys, supaya nggak salah nih ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini dan seluruh channel YouTube ini, itu hanyalah pendapat pribadi gue 100% saja. Ini bukan kajian akademis sama sekali. Ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya guys, karena bersifat subjektif 100% ya. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi, tetapi video ini dan seluruh video dari Pajak Smart ini bukanlah video saran profesional seorang konsultan pajak gitu guys ya. Ini hanyalah istilahnya ngobrol-ngobrol warung kopi saja sama teman-teman gitu guys. Anda semua ya, teman-teman semua tidak boleh dan tidak bisa menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda semua untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu guys. Kalau teman-teman mau tahu lebih jauh tentang pajak, silakan konsultasi dengan konsultan pajak Anda masing-masing. Atau ke AR Anda ya, AR Anda di kantor pajak, karena AR Anda digaji dengan sangat mahal oleh negara pakai uang Anda, uang pajak Anda untuk mengedukasi Anda dengan baik dan benar gitu guys. Atau Anda boleh telepon ke Kering Pajak 1500 200 atau ke Kering PPS 1500 008 gitu guys. Oke, kita mulai bahas mengenai AJB ya, akte jual beli. Jadi kalau kita mau beli atau mau jual sebuah properti, tanah atau bangunan, itu kan ada akte jual beli ke notaris. Nah, biasanya ini umum terjadi ya, ini sudah rahasia umum ya, gitu. Orang Indonesia itu emang paling pintar ya, ngakalin pajak, ngakalin hukum, ngakalin aturan ya. Pokoknya aturan itu dibikin untuk dilanggar gitu, orang Indonesia itu emang begitu ya. Kita semua ini, setiap ada celah hukum kita pakai, kita manfaatkan gitu. Oke, padahal salah ya. Kita nggak mikirin resiko jangka panjangnya gitu guys. Ya, nah, hal ini kan sudah jadi rahasia umum ya. Bahwa orang-orang biasanya ketika transaksi jual beli properti, tanah atau bangunan, dia biasanya itu menggunakan nilai di AJB, nilai jual beli di akte, di dokumen, di akte jual beli, tidak sama dengan transaksi yang sebenarnya. Gitu. Ini sudah sering kali terjadi ya, terutama oleh orang-orang yang nakal gitu ya, atau notaris-notaris yang nakal gitu ya. Itu gue nggak bilang secara umum, tapi oknum tertentu lah gitu guys ya. Contoh ada rumah nilainya 2 miliar, dibeli dengan harga 2 miliar. Tapi dicatat di AJB harganya 1 miliar. Kenapa? Karena NJOP-nya 800 juta gitu loh. NJOP kan nilai jual objek pajak yang terendah yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah bilang NJOP sekian, artinya lu nggak boleh jual di bawah ini, lu harus jual di atas ini. Nah, kalau NJOP-nya 800 juta, maka kan kalau gua jual 800 boleh dong, gua jual 900 boleh dong, gua jual 1 M boleh dong. Gitu. Yang penting kan masih di atas NJOP. Kan begitu nih logikanya, gitu kan. Jadi orang jual rumah ya di seminimal mungkin, yang penting di atas NJOP dikit gitu loh. Jadi yang penting di atas NJOP maka angkanya bebas mau pakai berapa gitu. Salah guys, salah ya. Ini cara yang salah gitu guys. Yang benar adalah ikutin sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya gitu guys. Jadi kalau Anda mau beli atau jual rumah, gunakanlah nilai transaksi yang sebenarnya, ya. Jangan pakai NJOP naik dikit, gitu. Jangan diatur seperti itu. Oke, sekarang aku akan jelaskan. Ada beberapa resiko yang lu nggak pikirin gitu loh. Bahwa orang pajak suatu hari akan bisa tahu berapa sih nilai transaksi sebenarnya, gitu. Ada beberapa cara nih orang pajak bisa tahu ya. Cara pertama, kalau suatu hari lu diperiksa pajak, ya, kan tinggal dibuka mutasi rekening lu, mutasi bank lu. Uang yang lu keluarkan berapa sih? 1 M atau 2 M? Kan sesimpel itu, guys. Sesimpel itu, gitu. Kalau lu beli rumah 2 M, pastilah di bank lu keluar 2 M. Ya dong, walaupun di AJB lu 1 M. Gitu. Kalaupun lu bisa atur 1 M lu transfer, 1 M lu kasih tunai. 1 M tunai lu ini kan diambil dari rekening lu juga. Gitu, guys. Jadi, dari mutasi rekening bisa ketahuan. Kalau lu bisa sembunyiin di mutasi rekening lu, di mutasi rekeningnya si penjual, bagaimana? Karena ada uang masuk di rekening dia 2M. Betul nggak guys? Jadi begitu mutasi dibuka akan kelihatan. Gitu. Itu resiko yang mungkin terjadi. Yang dimana orang pajak bisa tahu gitu nilai transaksi yang sebenarnya. Yang kedua, orang pajak kan tinggal lihat harga market di sekitar lu berapa sih? Gitu. Kiri kanan lu, tetangga lu jualnya berapa sih? Gitu. Nah, kalau harga barang lu 2M, lu jual 1M, tapi tetangga lu jual 2M, tetangga lu kiri kanan jual 2M, ya jelas lah lu salah.
udah pasti ketahuan, udah pasti lu tuh jual barang 2M tapi lu under value. Lu jual dengan harga lebih rendah di AJB-nya gitu. Jadi tinggal orang pajak lihat kiri kanan aja. Kalau ada satu aja tetangga lu yang lapor dengan jujur dan patuh dan baik, maka dia laporin 2M, maka semua orang di sekitarnya akan dibilang itu 2M. Gitu. Sesimpel itu, guys. Orang pajak itu pinter ya. Orang pajak tuh jauh lebih pintar daripada lu dan gua. Itu gua sudah sering ngomong gitu ya. Jadi banyak cara untuk mereka tahu. Cara ketiga, ini yang paling bodoh nih. Anda beli rumah 2M. Oke, lu DP dong. Kalau lu KPR ya, lu KPR 600 juta. Kan 30% ya. 2M lu DP 600 juta. Lu masukin KPR 1,4M. Betul nggak, guys? Iya dong. Beli 2M, DP 600, lu KPR 1,4M. Tetapi di AJB-nya, di akte jual beli, lu bikin 1M. Ini adalah tindakan yang paling bodoh, yang paling goblok gitu ya. Jadi gimana ceritanya, lu beli sebuah rumah 1M, tapi KPR di bank lu 1,4M. Itu bodoh sekali ya, salah. Nah, banyak orang begitu, jangan salah. Banyak orang seperti itu. AJB-nya turunin, tetapi ketika masuk KPR-nya lebih tinggi daripada harga rumahnya. Gitu kan nggak masuk akal. Langsung ketahuan lu beli rumahnya berapa gitu. Nggak bisa. Nah, okay. Jadi ada banyak cara orang pajak bisa mengetahui nilai value yang sebenarnya dari transaksi kita. Oke, nah, jadi saran gue buat teman-teman, kalau sudah lewat nih, untuk tahun-tahun 2020 ke bawah sudah lewat gitu ya, lu udah, biarkan aja. Kenapa? Toh, nanti kan Anda ikut PPS nih. Kalau Anda sudah ikut PPS, maka tahun 2020 ke bawah sudah tidak bisa diperiksa. Maka sudah aman, PPH, PPN sudah diampuni. Gitu guys. Tetapi untuk kedepannya nih ya, untuk tahun 2022 ke depannya, ya udahlah, kita jadi orang jujur, jadi orang patuh guys ya. Kalau lu jual rumah nilai 2M ya lu akui 2M. Kalau lu beli rumah 2M, itu akuilah 2M sesuai dengan transaksi sebenarnya gitu guys. Nggak usah diatur-atur lagi, nggak usah diotak-atik gitu. Jadi ketika Anda transaksi jual atau beli rumah, pajak itu harus menjadi komponen yang lu masukkan sebagai harganya gitu loh. Jangan lu udah sepakat harga sekian, baru mikir pajaknya gimana bayarnya ya. Jangan begitu gitu. Jadi harga rumah sudah sepakat dengan nilai pajaknya gitu guys ya. Gunakanlah kondisi yang sebenarnya. Memang lumayan sih bayar 5% atau 2,5% ya lumayan. Kadang-kadang ya berasa juga nilainya gitu. Tetapi memang itu pajak yang seharusnya lu bayar. Dari dulu seharusnya lu menggunakan angka itu. Gitu guys. Ya. Makanya kalau lu menggunakan harga yang benar, nilai yang benar, pajak lu bayar dengan benar walaupun agak berat dikit. Tetapi hidup lu jadi tenang. Itu guys. Lu kebayang nggak? Hidup lu jadi tenang. Lu nggak usah ketakutan lagi. Nggak usah dihantui oleh ketakutan-ketakutan di mana orang pajak nanti tahu nggak ya nilai transaksinya. Orang pajak tahu nggak ya nilainya berapa, kan jadi repot gitu guys. Jadi supaya hidup lebih tenang. Oke, sekarang bagaimana hubungannya dengan PPS? Nah, gue akan kasih beberapa kasus ya. Kasus pertama, anggaplah Anda beli rumah 2M di tahun 2014. Berarti kan ini skema 1 PPS kan? Ini cakupannya PPS yang skema 1. Beli 2M 2014. Rumah ini AJB-nya 1M. Anda beli 2M, AJB-nya 1M. Rumah ini sudah dilapor di SPT 2015, di TA 2015, senilai 1M. Sesuai dengan AJB dong. Oke. Nah, padahal harga-harganya kan 2M tadi tuh, 2M. Nah, pertanyaannya, ketika sekarang Anda mau ikut PPS, apakah Anda perlu melaporkan selisih harganya di PPS, skema 1? Oke. Jadi PPS itu pada dasarnya boleh melaporkan dua hal. Pertama adalah barang yang belum dilaporkan, yang kedua barang yang kurang dilaporkan. Oke, Anda sudah lapor tapi kurang nilainya, maka Anda boleh. Nah, dalam kasus ini, rumah itu yang nilainya lebih tinggi daripada yang dilaporkan, itu boleh Anda masukkan ke PPS skema 1, nilai selisihnya. Pada prinsipnya seperti itu, silahkan saja. Gitu. Tetapi ini pendapat pribadi gua ya guys, gua secara pribadi lebih cenderung untuk nggak usah laporin lagi ke PPS. Nggak usah. Alasannya apa? Alasan pertama adalah itu aset yang sudah dilapor di TA 2015. Ini bukan aset yang belum dilapor, tapi sudah dilapor. Oke. Alasan kedua, dia sudah dilapor sesuai dengan AJB. Gitu. Sesuai dengan dokumen jual beli. Itu alasannya. Sudah terlanjur, guys. Anda sudah terlanjur salah, ya udah, itu sudah diakui di dokumen gitu loh. Ya udah, pakailah angka AJB itu. Gitu. Oke. Jadi, berapa harga transaksinya? 1M. Harga 2M itu tahu dari mana? Hanya Anda, si penjual, dan Tuhan saja yang perlu tahu bahwa harga transaksi sebenarnya itu 2M. Gitu guys. Ya, cuman lu, si pembeli, dan si penjual, dan Tuhan yang tahu.
harga transaksi itu 2M. Selanjutnya yang lain semua orang cuma tahu harga AJB 1M. Gitu guys. Terpaksa, udah lewat soalnya, udah terlanjur. Untuk kedepannya Anda mau benar kan? Tapi yang sudah lewat udah biarin aja. Gitu. Pendapat pribadi gua seperti itu guys. Nah, gimana kalau Anda sok jagoan nih? Lu merasa gua sekarang mau jadi orang jujur, mau jadi patuh. Yang mundur-mundur kemarin pun gua mau benerin. Contohnya ya. Terus lu dengan sukarela mau melaporkan harganya tambahin 1M deh. Dulu gue sudah lapor TA 15. Di 2015 gue sudah lapor 1M. Padahal harganya kan 2M. Gue mau laporkan sukarela 1M lagi. Kan orang baik nih, Anda orang baik gitu ya. Supaya nilainya betul jadi 2M gitu. Tapi menurut gue ini blunder gitu. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah orang pajak kan jadi tahu ini barang 2M. Oke, lu nya sih aman, lu nya beres. Berarti kan lu sudah oke gitu. Tapi lu nggak mikirin, notarisnya bisa masuk penjara gara-gara ini guys. Notaris bisa masuk penjara. Kenapa? Membuat dokumen palsu. Barangnya 2M, dia laporin 1M, berarti dokumennya palsu. Berbahaya sekali guys, berisiko sekali, ya. Si pembeli bagaimana? Si penjual kan Anda pembeli ini. Si penjual bisa kena masalah pajak dan masalah hukum. Gitu. Masalah pajaknya adalah dia melaporkan ada penjualan rumah 1M, padahal nilainya 2M. Karena si pihak sana di pihak pembeli melaporkan 2M, maka dia ada kurang pajaknya, mesti dia bayar. Itu jadi masalah. Masalah hukum, dia juga sama tuh, terlibat membuat dokumen palsu. Berbahaya sekali. Orang BPN juga kena melanggar hukum karena mengizinkan transaksi yang tidak sebenarnya. Anda orang yang ikut PPS ini, yang mau jujur ini, juga salah. Lu juga terlibat dalam membuat dokumen palsu. Berbahaya sekali guys. Oke, jadi gara-gara lu mau jadi orang patuh, lu laporkan nilainya lebih tinggi daripada di TA, padahal itu sudah sesuai dengan AJB, maka semua orang bisa cilaka, gitu guys ya. Semua orang bisa cilaka gara-gara lu mau lapor dengan jujur dan baik ini, gitu loh. Oke, jadi gue pikir untuk yang sudah lewat, biarkan saja seperti itu. Yang penting sudah sesuai dengan AJB-nya. Begitu guys. Oke. Lanjut. Kasus lain, sehubungan dengan PPS juga ya. Anda beli rumah nih, harganya 2M. Tahunnya tahun 2014. Oke. AJB-nya 1M, seperti biasa. Belinya 2M, AJB 1M. Tetapi barang ini belum dilaporkan di TA 2015. Nah, berarti kan lu akan ikut PPS untuk yang kebijakan 1. Ya dong, skema 1 Anda masukkan, maka harga apa yang dipakai? Bukan harga AJB, bukan harga perolehan yang sebenarnya, tetapi NJOP 2015. Oke, ini perintah undang-undang. Oke, jadi kalau Anda belum laporkan di TA, Anda laporkan di PPS yang kebijakan 1 menggunakan NJOP 2015. Udah nggak peduli AJB-nya berapa. Gitu. Kasus lainnya. Kalau Anda beli rumah ya di tahun 2020, contohnya rumah tadi itu beli di 2020. Berarti kan ini masuk areanya itu skema 2 atau kebijakan kedua PPS dong. Nah, barang ini belum dilaporkan di SPT 2020. Ya, harganya 2M, AJB 1M seperti biasa ya. Harga sebenarnya 2M, AJB 1M. Maka Anda masukkan di PPS yang skema 2, yang kebijakan 2 senilai apa? Senilai AJB. Ya, senilai 1M AJB. Ya, pakailah nilai perolehan. Apa yang dimaksud dengan nilai perolehan adalah nilai AJB. Kembali lagi seperti itu guys. Dokumen. Nilai sesuai dengan dokumen. Kecuali kalau Anda mau ubah dulu AJB-nya, baru Anda bolehlah menggunakan nilai AJB yang baru. Tetapi sepanjang AJB yang mengatakan 1M, gunakanlah harga AJB. Oke? Karena kalau Anda bongkar, maka semua jadi salah. BPN-nya salah, notarisnya salah, penjualnya salah, pembelinya salah. Semua jadi masalah. Gitu guys. Oke? Nah, jadi tetap Anda tidak bisa melaporkan harga di luar dari AJB. Harganya adalah harga kesepakatan sesuai dengan AJB. Gitu. Kalau tidak, Anda akan mencelakakan banyak orang. Gitu guys. Lanjut. Kasus lain ya. Kalau ada rumah diwariskan. Ini ngomong warisan lagi nih ya. Warisan atau hibah dari orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua ya. Anggaplah ini di periode skema 1. Skema 1 ya, di periode yang kebijakan 1, 2014, 2015 ke bawah gitu ya. Maka Anda laporkan ke PPS senilai NJOP 2015. Mau tahun berapapun dia beli, pokoknya 1985 ke atas dan di bawah 2015, kalau Anda hibahkan atau wariskan kepada anak, maka anak melaporkan ke PPS
menggunakan NJOP 2015. Gitu. Gimana kalau NJOP nggak tahu? Mungkin tanahnya masih girik lah dan sebagainya, nggak ada sertifikat, nggak ada PBB dan sebagainya. Gunakanlah harga kira-kira saja. Gitu guys, harga kira-kira aja, nggak usah terlalu ke dokumen, karena kan nggak ada dokumen. Gitu guys. Nah, gimana kalau rumah ini diwariskan atau dihibahkan oleh orang tua di periode skema 2? Kan tadi skema 1, sekarang periode kebijakan 2, yaitu 2016 ke 2020. Anggaplah diwariskannya 2020 atau 2019 gitu. Maka, laporkanlah ke PPS dengan nilai wajar. Nah, kenapa nilai wajar? Kenapa nggak nilai perolehan? Karena gini, Anda kan terima waris atau terima hibah. Berapa sih nilai perolehannya barang ini? Nilainya 0, gitu guys. Nilainya 0, ya. Jadi, Anda ketika terima warisan ini, kan Anda nggak bayar Rp1 pun. Oleh karena itu, nilainya adalah 0. Gitu. Nilai perolehan barang ini adalah 0 bagi Anda. Oleh karena itu, Anda ikut ke PPS skema 2, Anda tidak menggunakan harga perolehan, tapi menggunakan nilai wajar. Nilai wajar itu apa? Nilai wajar adalah nilai yang dinilai secara subjektif oleh wajib pajak. Anda silakan menilai barang ini nilainya berapa. Mau pakai nilai NJOP boleh, mau pakai nilai pasar boleh, mau pakai nilai apapun Anda silahkan saja. Gitu guys. Itu perintah undang-undang ngomongnya seperti itu. Gitu. Nah, banyak banget orang telepon gua, dia bilang dia terima warisan, terima hibah dari orang tua, tapi dia juga punya penghasilan di bawah PTKP, penghasilannya cuma gajinya Senin Kemis gitu ya. Orang-orang seperti ini yang nggak punya budget, saran gua sangat baik gunakan PPS yang skema 2, gunakanlah nilai wajar. Gitu guys. Kalau Anda masukkan nilai wajar, contohnya properti nih, Anda masukkan 10 juta gitu, Anda bayar 14% gitu. Silakan saja. Kalau suatu hari orang pajak mempermasalahkan, ya lu tinggal bilang begini, ini rumah adalah warisan, seharusnya gue nggak usah bayar pajak. Cuman karena gue lupa laporkan di SPT 2020, maka gue laporkan sekarang ke SPT 2020. Udah bagus gue mau kasih nilai 10 juta, harusnya 0, karena gue tidak usah bayar pajak. Gitu, ini kan warisan, nggak usah bayar pajak. Di undang-undang ngomong begitu. Tetapi gue lupa melaporkan di SPT 2020, maka sekarang gue laporkan di PPS skema 2 menggunakan nilai wajar. Gitu, alasannya kepada AR. Gitu, guys. Jadi, buat Anda yang terima warisan tapi nggak punya budget, nggak usah pusing ya. Anda bisa laporkan ke PPS skema 2, gunakanlah nilai wajar. Gitu, guys. Oke, sekali lagi kita mesti jelaskan bahwa warisan atau hibah dari orang tua hanya boleh dari orang tua kandung kepada anak kandung. Gitu. Atau anak kandung kepada orang tua kandung. Udah, gitu aja. Tidak boleh kepada satu garis yang horizontal ya. Dari saudara, ke ponakan, ke adik, ke kakak, itu nggak boleh semua. Silakan saja boleh, tetapi itu kena pajak biasa, itu namanya hadiah, gitu. Kena pajak normal, gitu. Yang tidak kena pajak itu dari orang tua ke anak-anak ke orang tua, gitu. Dari kakek nenek pun nggak boleh. Jadi kalau kakek nenek mau ngasih, silakan kakek nenek kasih ke papa mama dulu, baru papa mama kasih ke anaknya, gitu. Atau kalau dari anak mau kasih ke saudara kandung, kasih dulu ke bapaknya, baru bapaknya kasih ke anaknya. Itu silakan saja. Seperti itu. Gitu guys ya. Jadi hanya bisa dari bapak atau ayah, ibu kepada anaknya atau sebaliknya. Gitu guys. Oke, itu aja guys hari ini ya. Buat khusus untuk mengenai AJB dan PPS dan hubungannya dengan PPS. Gitu. Sampai jumpa guys.